Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Yesus. Pagi hari ini ketemu dengan saya kembali dalam acara sarapan firman Tuhan yang akan menguatkan iman dan percaya saudara kepada Yesus. Dan bulan November adalah merupakan hari ayah. Oleh sebab itu, saya akan memberikan judul Ayah yang Bijaksana. Saudara, setiap manusia di atas bumi ini pasti mempunyai ayah. Nah, kalau di dalam firman Tuhan, apa yang harus kita perbuat terhadap orang tua kita? Dalam Keluaran pasal 20, ayat yang ke-12, ini salah satu perintah, 10 perintah Tuhan untuk umat manusia. Keluaran pasal 20, ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini bukan hanya ayah, saudara-saudara, tapi ibu, jadi kedua orang tua kita. Ya. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan, saudara-saudara. Tetapi bukan, ini mengingatkan hidup kita, bukan hanya ayah, ibu. Kalau kita tidak punya ayah atau ibu, tetapi orang yang lebih tua dari kita, itu harus kita hormati, Ya, ini adalah merupakan sopan santun di dalam kehidupan kita terutama sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, tadi saya memberikan judul Ayah yang Bijaksana. Ayah yang bijaksana. Kalau saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, ya, bijaksana itu artinya, adalah menggunakan akal, selalu menggunakan akal. Ya. Coba kita lihat dari firman Tuhan lagi, ya. Dari Daniel, Nabi Daniel, saudara, Nabi Daniel, ayat yang ke-12, pasal 12, ayat yang ke-3. Daniel pasal 12 ayat yang ke-3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saya memberikan judul Ayah yang Bijaksana. Ya. Saudara, ayah kita itu orang-orang yang paling bijaksana. Seperti saran atau harapan dari firman Tuhan tadi. Kita harus menghormati. Saudara, di dalam firman Tuhan tadi katakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Ada suatu contoh di dalam Alkitab, saudara-saudara. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya, ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, ya. Pasal 15 ayat yang ke-11, ya. Ini perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara-saudara. Anak yang hilang, ya. Ini adalah kisah antara si bungsu dan si sulung. Ya. Ceritanya begini, saudara-saudara. Saya tidak akan saya bacakan mulai ayat 11 sampai berikutnya. Tetapi dikisahkan si bungsu dan si sulung. Si bungsu ini minta warisan kepada ayahnya,
Tetapi ayah dikasihkan oleh ayahnya, dihabiskan. Terus si bungsu ini pergi. Sesudah terjadilah kelaparan, sampai menderita, sampai pada suatu saat tidak bisa makan, saudara-saudara. Mau pulang, tidak berani, takut. Padahal di rumah ada si sulung, saudara-saudara. Dan dikisahkan, namanya ayah yang bijaksana. Saudara-saudara, kita lihat di ayat yang 18. Ayat yang 18. Ya. Ayat yang ke-17 itu bunyinya begini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, tadi ayah yang bijaksana. Bagaimanapun keadaan anaknya, ayah tetap mengasihi saudara-saudara. Dan dikatakan dalam ayat yang 21, kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ini yang dilakukan ayah terhadap si bungsu yang sudah bertobat, ya, yang sudah bertobat dan kembali kepada ayahnya, saudara-saudara. Dan dikisahkan lebih lanjut, nah, di rumahnya itu ada si sulung, saudara-saudara. Itu yang iri, yang di ayat yang ke-31 atau yang ayat ke-31 berbunyi begini, saudara. Mulai ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa, melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini ya kuncinya di ayat ke-31, saudara-saudara. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Saudara-saudara, ini suatu kisah perumpamaan yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan sama, saudara-saudara. Sama, saudara-saudara. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Tuhan atau Bapa kita, ayah kita. Ya, itu diperuntukkan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, ada kuncinya, saudara-saudara. Saudara dan saya harus tetap setia, atau dikatakan di sini bersama-sama, selalu bersama-sama, ya, dengan aku, ya,
bersama-sama setia dalam pelayanan, di dalam apapun, di dalam kehidupan saudara-saudara. Sehingga pasti saudara akan diberkati. Itulah saudara-saudara suatu kisah yang sangat menarik di dalam memperingati Hari Ayah. Kita harus tetap menghormati ayah kita, orang tua kita, atau orang yang lebih tua dari kita. Saya kira itu renungan atau sarapan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan akan membawa saudara dan saya iman lebih tumbuh, percaya kepada Tuhan. Dan saudara, terutama di dalam memperingati Hari Ayah ini, kita tetap percaya bahwa Allah apa kita adalah Allah yang berkuasa, semua dalam dunia dalam miliknya. Kalau kita setia, pasti semua diberkati. Saya kira itu, dan Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya di dalam menjalani aktivitas ini. Haleluya. Amin.